Baik, pada kesempatan hari ini kita membahas mengenai probabilitas, tapi hanya pengantar saja ya. Jadi ini pendahuluan mengenai probabilitas. Saya tidak membahas jauh lebih dalam, tapi sebagai pengantarnya saja. Nah, probabilitas atau bisa kita katakan ya sinonimnya itu peluang. Nah, misalkan kalian misalnya ya suka nonton bola ya, kalau misalnya nonton bola di awal-awal wasitnya suka melempar koin, wasit sama dua orang kapten dari kedua klub ya, ngumpul dulu gitu ya, kan si wasitnya ngelempar koin. Nah di situ ngelihat siapa yang menang gitu kan, kalau yang menang milih nih kick off duluan atau belakangan gitu kan. Nah terus dari koin tersebut, nah masing-masing kapten kan memilih ya, entah itu yang gambar muka misalnya ya, muka seseorang atau gambar belakangnya gitu. Nah, peluang dia menang tentu itu 50% ya. Yang kita tahu ya cuma dua kan dari mata uang gitu kan. Mata uang koin cuma dua kan, depan sama belakang gitu kan. Nah, jadi peluang menangnya itu 50%. Nah, kita akan membahas sedikit lebih dalam mengenai peluang tersebut dari berbagai jenis kejadian. Nah, jadi secara definisi probabilitas merupakan kemungkinan terjadi suatu kejadian tertentu. Probabilitas atau peluang ya sama, merupakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian tertentu. Nah, ini probabilitas atau peluang kita lambangkan dengan simbol P. Lambangkan dengan simbol P atas kejadian tertentu. Nah, ini ya, ini adalah kejadiannya. Nah, misalkan peluang terjadinya ya kayak tadi, peluang ketika kita melempar koin terjadi misalnya muka yang keluar gitu ya. Nah, ini diekspresikan dengan angka, di mana angkanya itu dari 1 sampai dengan 0. Gitu ya. Nah, ini adalah kejadian tertentu. Nah, di mana kalau misalnya nilainya 1, ya berarti peluangnya 100% gitu ya. Sedangkan kalau nilainya 0, peluangnya itu 0%. Kayak misalnya ini ya, peluang dilantiknya Bapak Andika yang awalnya Kasat menjadi Panglima TNI, berapa persen? Atau berapa nih peluangnya? Itu 1, karena dia adalah calon tunggal ya, nggak ada saingannya sama sekali. Peluangnya 1 atau 100%. Jadi kalau mau pakai persentase dikali 100 ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya peluang ya tadi untuk yang koin keluarnya kepala, berapa peluangnya? Ya setengah kan ya, atau 50%. 0,5 atau 50%. Seperti itu. Oke. Peluang ini merupakan, nah ini ya yang perlu kita ingat-ingat, bahwa peluang ini merupakan jumlah kemungkinan suatu kejadian dengan kondisi atau situasi tertentu ya. Kondisi tertentu.
dibagi dengan jumlah total dibagi dengan jumlah total kemungkinan yang ada. Maksudnya apa ini? Nah, misalnya tadi koin ya. Contoh nih, misalnya koin tadi. Nah, koin kan ada dua ya. Ada dua. Yang pertama, misalnya koinnya itu, nah, misalnya koinnya itu ya ada gambar mukanya gitu. Nah, misal siapa gitu. Nah, terus belakangnya juga, belakangnya ya anggap bagus aja. Misalnya ada gambar pohon gitu. Nah, kita kenal istilah depan dan belakang, atau bahasa Inggrisnya ini suka disebut head or tail ya. Head itu depan, tail itu belakang. Nah, berapakah peluang keluarnya misalnya ya head ketika satu kali pelemparan koin, berapa peluangnya keluarnya head? Nah, ini merupakan pembagian antara jumlah kemungkinan suatu kejadian dengan kondisi tertentu. Nah, ini perlu di kondisi tertentu. Itu yang ini ya, yang kita pengen tahu kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentunya itu adalah keluar head. Oh, berarti ini kan kalau misalnya dilempar ya kemungkinannya cuma dua. Kalau enggak head, kalau enggak tail gitu kan. Berarti kalau keluarnya head ya cuma ada satu kemungkinan. Dibagi total kemungkinan yang ada. Ada berapa total kemungkinannya? Bisa head, bisa tail. Berarti ini dibagi dua. Jadi peluangnya itu adalah 0,5 atau setengah seperti itu ya. Contoh lain ini misalnya satu kali pelemparan. Dalam satu kali pelemparan. Kalau misalnya 3 kali pelemparan gitu ya, jika koin dilemparkan sebanyak 3 kali gitu ya, sebanyak 3 kali. Nah, misal ditanya nih, misal berapakah peluang keluarnya 3 kali secara berturut-turut itu head terus gitu ya. Ini berapa nih? Kita lihat. Kemungkinannya apa aja sih kalau misalnya kita melempar koinnya itu 3 kali gitu ya. Ada berapa kemungkinan? Nah, kita harus lihat dulu nih kemungkinan yang ada kayak gimana aja sih kombinasinya. Kan bisa head ya, kepala terus-terusan. Bisa juga kayak gini, head, tail gitu ya. Nah, bisa juga head, tail, bisa kayak gini ya. Bisa juga misalnya tail, head, tail ya. Atau TTT dulu biar berurutan. Nah, tail gitu ya. Bisa juga tail, head. Atau tail, head. Nah, setelah kita mengurutkan semua kombinasi yang memungkinkan, nah ini udah semua ya. Ada yang kurang? Nggak ada ya, kita udah mengurutkan semuanya. Nah, jadi total tuh ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kombinasi yang memungkinkan kalau misalnya kita lempar 3 kali gitu ya. Jadi bisa yang pertama, bisa yang kedua, bisa yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Beda-beda gitu kan. Nah, kita pengen tahu peluang keluar H. Nah, yang ini ya. Berapa? Ya udah, ini kan 1 dari 6 kemungkinan yang terjadi gitu ya.
Jadi ini kemungkinannya 1 dibandingkan 6 atau 1/6. Seperti itu. Jelas? Nah, jadi secara definisi harus dipahami dulu ya, bahwa peluang itu merupakan total jumlah kemungkinan suatu kejadian dengan kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu ya yang kita ingin tahu ya, dibagi dengan total kemungkinan yang ada. Coba kalau misalnya peluang keluar setidaknya 2 head. Nah, ini gimana nih? Berapa? Ya udah hitung aja satu-satu. Oh, ini 3 head. Berarti kehitung ya. Ini 2 head kehitung. Ini enggak nih. Terus ini juga enggak. Ini enggak. Oh, ini kehitung. Jadi ada 1, 2, dan 3. Berarti peluang setidaknya keluar 2 head. Gitu. Berarti ini adalah 3 dibandingkan 6. Nah, gitu ya. Atau 1/2. Begitu. Nah, ini untuk kasus koin. Misalnya ada kasus lain ya yang biasa kita gunakan. Bukan kita ya, orang lain gunakan dalam berjudi misalnya. Dadu. Nih, kasus yang lain, dadu. Dadu misalnya ya. Nah, dadu sisinya ada berapa? Sisinya ada berapa dadu? Ada 6, Pak. 6 ya. Ada 6 sisi, di mana setiap sisi itu memiliki titik yang berbeda-beda ya. 1 sampai 6 gitu, 6 titik. Nah, jadi bisa keluar 1, yang ini ya nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Nah, misal berapakah peluang keluarnya angka 2 misalnya. Nah, ini berapa nih? Peluang keluar angka 2. Berapa banding berapa? 1/6, Pak. 1/6. Tuh, gampang ya. Jadi keluar 2 itu ya cuma 1 skenario ya dari 6 skenario gitu kan yang memungkinkan. Coba peluang keluar angka ganjil. Berapa? 6. Berapa? 3/6, Pak. 3/6 atau 1/2 setengahnya ya. Ya, otomatis kan dari 6 itu setengahnya ganjil, setengahnya genap ya. Seperti itu. Coba kalau misalnya dadunya itu yang dilempar 2 dadu sekaligus. 2 dadu sekaligus ya. Nah, kalau misalnya jika yang dilempar 2 dadu sekaligus. Nah, coba saya tanya. Berapakah peluang keluar angka kembar? Angka kembar itu ya 1 sama 1 lagi gitu ya. 2 sama 2 lagi dan seterusnya, 6 sama 6 lagi. Nah, ini berapa nih peluangnya? Keluar angka kembar. 6/36, Pak. 6/36 betul sekali ya, atau 1/6. Nah, gimana tuh kok bisa? Kok bisa 6/36? Nah, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan, oh jangan kayak gini. Jadi secara baris dan row ya. Nah, ini masih 1,
Nah, ini kan bisa jadi 1 dan 2, 1 dan 1 ya, 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 1 dan 5, 1 dan 6. Bisa juga kayak gini, 2, 1, 2, 3, 2 dan 4, 2 dan 5, 2 dan 6. Bisa juga 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3. Terus 3, kok 3 lagi? 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, dan 4, 4. Terus 4, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Nah, dari sini ya, kita lihat nih ada berapa kemungkinan kejadian. Ya, tinggal lihat kolomnya ada berapa, terus barisnya ada berapa ya. Nanti dikaliin. Ini jumlah barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah kolomnya juga sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total ada 36 kemungkinan. Nah, jadi total kemungkinan yang bisa ya, total jumlah kombinasi yang memungkinkan ada 36 yang kombinasi yang berbeda gitu ya. Nah, yang kita pengen cari tahu angka kembar. Ya, angka kembar pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 dari 36 total kejadian. Jadinya ya peluang keluar angka kembar itu adalah 6/36 atau 1/6 gitu ya. Nah, daripada kita susah-susah ya, susah-susah membuat yang seperti ini gitu ya, membuat yang seperti ini. Kalau misalnya untuk dadu, untuk kasus dadu ya. Nah, ini tuh bisa kita dapatkan dengan cara jadi ya untuk jumlah kemungkinan untuk dadu, total kemungkinan nah kalau misalnya dadu itu kan ya 6 kemungkinan, berarti 6 pangkat n. Kalau misalnya dilemparnya sekali ya 6 kemungkinan. Kalau yang dilemparnya bukan sekali ya, kalau yang dilemparnya 1 dadu cuma 6 kemungkinan. Kalau misalnya dadunya yang dilempar 2 ya berarti 6 pangkat 2, 6 pangkat 2 kemungkinan. Kalau misalnya yang dilempar itu ada 3 dadu, berarti 6 pangkat 3 kemungkinan. Itu ya. Nah, sebenarnya tadi juga sama yang koin. Yang koin, nah ini nih. Ini kayaknya kurang 2 ya. Yang koin juga sama. Jadi kalau misalnya yang dilempar itu 3 koin sekaligus ya harusnya 2 pangkat 3. Ya, ini 2 pangkat 3, harusnya 8. Ini berarti ada yang kurang nih. Ada yang kurang kombinasinya ya. Coba yang kurang apa ini? THT, Pak. Iya ya, pasti ada yang kurang karena secara teoritis kayak gini ya. Nih, coba kita geser dulu yang bawah. Nah, ini ada yang kurang nih. Apalagi satu lagi, ada yang tahu? THT, Pak. Sama apa? Sama TH. Oh iya betul. H, T, H. Oke betul ya. Jadi ini peluangnya bukan 1/6, tapi 1/8 ya. Yang ini juga 3/8. Gitu ya. Jadi jumlah total kemungkinannya
yaitu 2 pangkat N. Nah, ini adalah jumlah koin ya. Tadi juga sama. Yang ini N adalah jumlah dadu. Seperti itu ya. Jadi supaya nggak repot gitu harus diurutkan satu persatu kan. Jadi repot. Jadi biar langsung pakai formula seperti ini aja. Seperti itu. Ini untuk kasus dadu ya. Nah, ini untuk peluang secara umum. Ini suara-suara anak saya kedengeran nggak? Kedengaran, Pak. Oh, kedengeran ya. Sebentar, dikondisikan dulu. Oke, nah jadi peluang itu ya ada 2 jenis. Ada yang teoritis, ada yang eksperimental. Nah, kalau yang teoritis ya tadi yang kita kerjain itu teoritis semua. Jadi secara teori peluangnya berapa gitu ya. Kalau yang eksperimental adalah suatu hal yang sulit sekali diukur secara teoritis. Contohnya gimana? Misalnya nih ya, siapa? Contohnya Alif misalnya ya. Alif nih dihadapkan dengan sebuah ring basket gitu ya. Nah, Alif suruh ngelempar free throw dari sini. Nah, ini berapa nih peluang Arif memasukkan lemparan free throw ya? Nah, gimana nih cara ngitung secara teoritis? Bisa nggak? Sulit sekali ya, secara teoritis ini hampir nggak bisa. Nah, jadinya kita lakukan secara eksperimental. Jadi misalnya dari anggaplah misal Alif melempar bola misal ya 100 kali berturut-turut ya free throw gitu ya. Nah, misalnya dari 100 kali lemparan yang in-nya itu misalnya ada 58. Yang out-nya itu ya berarti sisanya 42. Nah, berapa berarti nih peluang dia Alif melempar free throw yang masuk berapa nih? Berapa peluangnya? Halo, halo? Halo, halo? Gimana Pak tadi, Pak? Ini Alif. Pengen ngelempar nih bola free throw ya ke dalam ring basket. Nah, jadi secara teoritis kan nggak bisa dihitung berapa peluangnya. Jadi berapa sih kemungkinan Alif memasukkan bola? Gimana coba ngitungnya kalau secara teoritis? Susah gitu ya, nggak tahu gimana caranya. Gitu. Nah, makanya ini kita lakukan secara eksperimen. Kita lakukan percobaan yang diulang-ulang terhadap sesuatu yang pengen kita tahu gitu ya. Berapa sih peluang Alif memasukkan bola free throw gitu kan. Nah, setelah dilempar 100 kali, setelah melakukan pelemparan 100 kali, yang masuk ada 58, yang keluar ada 42. Nah, berarti peluang Alif memasukkan bola berapa? Secara eksperimental. 28%, Pak. 58 per 100 ya peluangnya. Atau 58% gitu.
Gitu ya, ini secara eksperimental, yaitu sesuatu yang tidak bisa terukur secara teoritis. Nah, contoh lagi nih ya, untuk yang eksperimental. Misalnya, contoh peluang eksperimental. Misal nih ya, dalam satu klub sepak bola, kita pengen tahu performanya dalam satu klub sepak bola tersebut. Kita pengen tahu performa berdasarkan berapa sih gol yang bisa dicetak dalam satu pertandingan gitu ya. Nah, kita ukur berdasarkan performa klub tersebut dalam satu leg penuh misalnya ya. Satu leg berapa kali bertanding? Satu kali liga dari awal sampai akhir berapa kali bertanding? 38, Pak. 38 kali pertandingan. Dari 38 kali pertandingan, kita plot nih. Misalnya, ini 0, ngegolinnya 0, ini ngegolin 1, ngegolin 2, 3, 4, 5, 6, 7, jarang banget. Nah, kita plot nih. Misalkan, oh ini ngegolin 0, ini harusnya sih dot plot ya. Misalnya, oh sama sekali nggak ngegolin, misalnya 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 kali misal ya. Ngegolin 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya 7 kali. Ngegolin 2, jangan 8. 8. Ngegolin 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya ya. Udah berapa nih? Udah 24 ya. Terus ngegolin 3, 1, 2, 3. 3 kali 27. Oh, ini lebih. Ini 7, 25. 1, 2, 3, 4, 5. 35. 30 ya. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3 misalnya ya. Pernah ngegolin 6 sekali. Misal seperti itu. Nah, ini performa klub tersebut dalam total dia cetak gol ya. Ini total gol per pertandingan. Nah, jadi dari sini nih. Misalnya kita pengen tahu berapakah peluang klub tersebut ngegolin, misalnya ya, ngegolin 3 gol per satu pertandingan ya. Berapa nih? Ya kita lihat aja kan, ngegolin 3 ada berapa kali? 5 kali ya. Dia 5 dibagi total pada berapa pertandingan? Ada 38 pertandingan. Jadi ngegolin 3 gol 5 per 38. Kalau misalnya kalian pengen tahu persentasinya, tinggal dikali 100% ya. 100%. Coba nih, dihitung berapa persen kalau persentasi. Pakai kalkulator aja ya. Berapa? 5 dibagi 38. Dikali 100. Berapa tuh? 13%, Pak. 13,16 ya persen. Gitu. Nah, ini adalah contoh peluang yang eksperimental. Jadi peluang eksperimental ini adalah hal-hal yang secara teoritis sulit ditemukan. Nah, sifat dari peluang eksperimental ini ya,
sifat dari peluang eksperimental ini, dia akan lebih akurat perhitungan akan lebih akurat jika jumlah percobaan semakin banyak. Nah, ya, jadi kalau misalnya peluang eksperimental ini, ya semakin banyak percobaan yang kita lakukan, berarti perhitungannya tuh semakin akurat. Ya, misalnya, ya pasti beda dong antara eksperimental sama teoritis. Mungkin mikirnya seperti gitu ya. Kayak contoh aja koin. Secara teoritis kan dapat head sama dapat tail-nya itu 50%. Coba aja kalian lempar 100 kali ya koin. Nah, kalau misalnya cuma 100 kali ya bisa jadi kalian itu dapat head sama tail-nya itu nggak persis 50 sama 50, bisa jadi kan? Misalnya ya dapatnya 47, ini 53 gitu. Atau angka-angka lainnya. Nah, kan berarti ada perbedaan ya antara peluang eksperimental dan juga peluang teoritis. Nah, jadi untuk kasus seperti ini sebenarnya kalau misalnya percobaan yang kita lakukan itu mendekati tahingga, sangat banyak sekali, sering banget gitu ya, mendekati tahingga, maka nilai peluang eksperimental pada akhirnya akan sama dengan peluang teoritis gitu ya. Seperti itu. Jadi secara konsep seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau mengolah statistik, pengen cari tahu peluang dari kejadian tertentu, ya datanya harus banyak supaya perhitungan kalian akurat gitu. Oke? Nah, seperti itu ya. Ini untuk peluang eksperimental. Coba saya tanya nih. Pertama saya mau nanya dari kejadian tertentu, terus berapakah peluangnya, lalu ini termasuk teoritis atau eksperimental? Coba, misalkan misalnya ya, suatu atlet ya, nah itu mau nendang penalti gitu ya, ada kiper. Nah, selama dia bertanding itu tuh sudah melakukan tendangan penalti selama sebanyak 200 kali. Nah, dan dia mencetak gol dari penalti tersebut sudah sebanyak 128 kali. Nah, berapakah peluang dia memasukkan penalti ya? Berapa peluangnya? Berapa peluangnya? 200, Pak. Bukan? Masa 200? Peluang dia ngegolin dari penalti berapa? 128 per 200. 128 per 200 ya. Nah, seperti ini. Ini termasuk eksperimental atau teoritis? Eksperimental, Pak. Eksperimental ya. Intinya kalau eksperimental itu dilakukan percobaan berkali-kali. Eksperimental. Nah, misal lagi nih. Misalnya dalam
bulan ini misalnya ya, ini bulan Oktober. Nah, kalian pengen ngadain acara nih di bulan November. Nah, di bulan November kalian pengen ngadain acara misal di tanggal tanggal 1 lah, let's say ya, tanggal 1 November kalian pengen ada acara outdoor nih. Outdoor event. Nah, tentunya kan kalau acara outdoor kita pengennya nggak hujan gitu ya. Nah, kita pengen ngukur nih, kita pengen hitung ini kira-kira hujan nggak ya nanti tanggal 1 gitu kan. Ini misal ceritanya belum ada perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi dan Klimatologi gitu ya. Jadi masih belum ada HP lah ceritanya misalnya. Jadi kita belum tahu nih, belum bisa memperkirakan ini perkiraan cuacanya kayak gimana nanti tanggal 1 gitu ya. Nah, kalian punya data di Oktober nih dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu. Nah, dicek, oh misalnya tanggal 2 hujan, tanggal berapa hujan. Jadi pas hujan tuh kalian buletin. Ini hari-hari hujan ya. Nah, dari 30 hari hujannya itu ada misalnya 12 hari hujan. Nah, berarti berapakah kemungkinan pada tanggal 1 November itu tidak hujan? Nah, ini berapa persen? Ya, berapa nih peluangnya? Pada tanggal 1 November tidak hujan. Berapa? 15% bukan, Pak? Berapa? Kurang jelas suaranya. 18. Taunya 18% dari mana kamu? Kecil Soalnya banget. yang 12 hari kan hujan, Pak, yang di Oktober. Ya nggak langsung 18%. Kamu ini konsepnya masih belum paham ini. Jadi peluang itu adalah kemungkinan terjadi sesuatu yang kita pengen tahu ya, tidak hujan. Ya, tadi benar, 18 itu total hari yang nggak ada hujannya. Dibagi total kemungkinan yang terjadi. Nah, kita punya 30 hari data, 30 hari. Berarti ini 18 dibagi 30. Enggak blok 18% langsung gitu, enggak ya. Harus ada ininya nih, enggak, ini wajib ada, enggak boleh enggak. Gitu ya. Awas jangan sampai salah paham. Jadi ini 18/30. Jadi kalau misalnya mau dibagi 6 misalnya ya. Dibagi 6 berarti 3 per oh iya ya 3. 3/5. Nah, 3/5 kemungkinannya. Kalau dikali 100%, jadi ini 20 berarti 60% kemungkinan tidak hujan. Nah, ini berani nggak gitu kan? Ada kemungkinan 40% hujan gitu kan pada tanggal 1 November nanti. Berani atau enggak? Nah, ini panitia harus memutuskan dengan cermat gitu ya. Oh, kayaknya kalau misalnya hujan nanti nggak enak nih. Kita tunggu aja lah kan. Nanti kalau udah musim kemarau. Jadi kemungkinan hujannya lebih kecil. Nah, seperti itu contohnya ya. Ini eksperimental atau teoritis? Eksperimen, Pak. Eksperimen ya. Jadi berdasarkan percobaan yang dilakukan berkali-kali pada bulan Oktober gitu ya. Masih gampang lah. Oke, itu untuk peluang eksperimental dan juga teoritis. Sekarang kita beralih ke pembahasan mengenai peluang untuk himpunan gabungan. Nah, peluang himpunan gabungan. Misal ya, dalam himpunan gabungan kan gini. Jadi kalau misalnya kalian punya suatu himpunan di mana dia itu ada irisannya. Misal ya, ini misal aja. Suatu
ya suatu himpunan teknik mesin gitu ya, punya anggota misal ada 200 nih, misal anggota himpunannya ada 200. Nah, ini adalah sekumpulan orang yang misal A ya, di mana A ini misal menyukai coklat gitu ya. Menyukai coklat. Nah, misal ada sekian orang gitu ya. Dan juga ini B, sekumpulan orang yang suka vanila gitu ya, misal. Nah, pasti kan nggak pasti ya. Ada kemungkinan bahwa ini nih orang-orang yang ada di tengah di sini itu tuh suka coklat iya, suka vanila juga gitu ya. Nah, ini adalah himpunan gabungan. Dan juga pasti ada orang-orang yang dia nggak suka coklat, juga tidak suka vanila gitu ya, di luar himpunan A dan B. Nah, kita harus mengenali dulu bahwa misalkan ini misal ya, peluang misalkan ya ketua himpunannya pengen milih seseorang secara acak. Ya, dari 200 orang ini kita dipilih secara acak. Nah, berapakah peluang si ketua himpunan tersebut memilih orang yang menyukai coklat? Nah, ini PA. Nah, secara grafis gitu ya, secara grafis berarti kita memilih yang seperti ini nih. Gitu. Ini. Aja. Ini untuk yang di bawah nanti ya. Nah, untuk PA berarti itu adalah orang-orang yang menyukai coklat gitu ya. Dia tidak peduli apakah menyukai vanila atau tidak. Jadi ini ngomongin coklat aja. Pokoknya suka coklat aja. Tidak peduli suka vanila atau tidak. Nah, sedangkan untuk yang PB, nah ini yang vanila ya. Ya udah berarti mengumpulkan orang-orang yang suka vanila. Nah, ini peluangnya ya. Nah, terus misalnya ditanya lagi dua lagi, berapakah peluang A irisan B? Kalau misalnya irisan, jadi dia menyukai A dan B gitu ya. Jadi termasuk himpunan A juga termasuk himpunan B. Agak turun. Nah, jadi ini itu adanya di sini. Nah, A irisan B. Jadi dia menyukai dua-duanya gitu ya. Dan yang terakhir yaitu P, gabungan antara A dan B. Nah, kalau gabungan kayak huruf U gini. B, ini gabungan. Jadi kita ngumpulin yang suka coklat dan juga suka vanila gitu. Agak lemah. Nah, kalau seperti ini itu semuanya ya seperti ini. Nah, jadi secara grafis ini ya maknanya. Ada irisan, ada gabungan. Ini disebutnya dan. Ini sebutnya atau. Ya. Jadi A dan B ya udah irisannya yang ada di tengah. A atau B ya udah semuanya ya.
Nah, kita masuk ke dalam contoh kasus. Misalnya ya A dan B ini kita buat two-way table. Nah, ini tadi menyukai vanilla A, terus ya. Ini tidak menyukai vanilla coklat ya, yang A itu coklat. Ini tidak menyukai coklat, dan juga di sini ada yang menyukai vanilla dan tidak menyukai vanilla. Pakai T ya, tidak B, tidak A. Nah, anggaplah misalnya ini orang-orang yang dia suka vanilla juga suka coklat. Anggaplah misalnya ada 75 gitu ya. Nah, terus ini adalah orang yang menyukai vanilla tapi tidak suka coklat. Anggaplah ada 40 misalnya ya. Ada 40 nih, kalau udah dijumlahin berapa nih? 75 tambah 40, 105 ya. Nah, ini berarti harus 85 jumlah. Biar pas totalnya 100. Nah, misalnya ini adalah orang yang suka coklat tapi tidak suka vanilla. Anggaplah ada 45 misalnya ya. Berarti sisanya 40. 55 ya. Ini 30 tidak suka coklat dan juga tidak suka vanilla. Jadi kalau di total ini pasti 200. Kalau di total di sini juga pasti 200 ya. Ini 75 tambah 55 misalnya 130 kan. Jadi kalau di total 200. Nah, kita plotting di diagramnya tadi, ke diagram Venn tadi. Kita plotting. Nah, orang yang suka coklat dan juga suka vanilla secara sekaligus. Berarti ini 75 ada di sini ya. 75 orang. Nah, dan ini orang yang suka coklat aja. A, tidak B ya. 55. Ini sambil merhatiin, sambil dipikirkan ya. Di penempatan di diagram Venn. Nah, terus yang B ini suka vanilla tapi tidak suka coklat. Nah, ini ya, suka vanilla, tidak suka coklat. 40 nih di sini. Yang terakhir 30 di sini. Tidak suka coklat dan juga tidak suka vanilla. Oke, sekarang kita pikirkan. Berapakah peluang suka coklat? Nah, berarti yang diambil ini ya. Pokoknya yang ada di dalam lingkaran A. Berapa tuh? Berapa per 200? 55, Pak. Yakin? Ini perhatiin gambarnya, perhatiin. Ini perhatiin. 130, Pak. 130 ya. Jadi ini suka coklat, nggak peduli suka vanilla apa enggak. Kalau tadi 55 adalah orang yang suka coklat tapi nggak suka vanilla gitu loh. Kalau 55 ya. Ini suka coklat. Jadi yang suka coklat nggak suka vanilla masuk, yang suka coklat dan suka vanilla juga masuk gitu ya. Jadi ini 130 per 200. Kalau misalnya PB berapa? Yang suka vanilla. Berapa peluangnya? 115, Pak. 115 per 200. Ini gabungan. Dia suka vanilla sekaligus suka coklat dan suka coklat. Berapa? 75, Pak. 75, Pak ya. 75 per 200. Kalau ini P atau B, PA atau PB? Dia suka coklat atau suka vanilla? 160, Pak. 170, Pak. 170 ya. 170 per 200. Pokoknya ya semua yang ada di dalam ini ya. Tapi orang yang nggak suka dua-duanya nggak masuk gitu loh. Jadi 170 per 200. Ini sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut. Nah, jadi untuk khusus untuk yang gabungan ya,
peluang himpunan gabungan PA atau B itu bisa kita secara matematis PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Kok irisan? Ya, ini irisan ya, bukan gabung. Nah, secara matematis bisa kita ekspresikan seperti ini. Nah, gimana maksudnya sih? Gimana maksudnya? Nah, tadi kan ini adalah A ya. Ini adalah A. Ini adalah B. Kalau misalnya kita gabungkan, kalau misalnya A doang ya berarti semua yang ada di sini, B semua yang ada di sini gitu kan. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan PA dan PB, ya anggaplah ini dua bola full gitu kan. Ya enggak? Dua bola full. Nah, kalau misalnya yang kita pengenin ini nih, ini kan yang kita pengenin. Kalau misalnya A sama B beririsan gitu loh. Ya berarti dua bola full dikurangi ini kan. Dikurangi A irisan B. Bayang nggak? Ini secara skema ya. Bayang nggak? Bingung? Bayang, Pak. Ya, gitu. Jadi dua bola full karena dia bergabung gitu ya. A dan B itu beririsan. Ya berarti kalau misalnya pengen tahu gabungannya, pengen tahu ini ya, yang ada di sini ini, ya berarti dua bola, ya dua bola ini adalah PA dan PB, PA ditambah PB dikurangi yang ada di sebelah sini gitu kan. Ini kan pengurang. Dikurangi PA irisan seperti itu. Nah, ini A dan B bisa apapun. Bisa apapun itu A dan B ya. Nah, contohnya ini yang mau kita akan cari tahu nih. Misalkan ditanya lagi, masih kasus yang sama ya. Berapakah kemungkinan, bingung kalau misalnya nggak pakai perumusan. Berapakah kemungkinan si ketua himpunan mengambil orang yang dia itu tidak suka vanila atau suka coklat? Nah, lo gimana nih? Tidak suka vanila atau suka coklat? Gimana nih? Dari informasi yang ada di diagram Venn ini susah gitu ya. Dia tidak suka vanila. Berarti ya dia itu yang di luar lingkaran B. Pokoknya tidak suka vanila di luar lingkaran B nih ya. Atau nah, orang-orang yang suka coklat. Nah, ini digabung sama lingkaran A gitu. Susah lah. Kalau udah pakai diagram Venn susah. Ya udah tinggal pakai perumusan yang ada di sini. Tinggal copy paste aja ya. Berarti ini P tidak suka vanila ditambah P suka coklat dikurangi P tidak suka vanila irisan A. Nah, ini gampang, kok bisa gampang kita lihat. Nah, peluang tidak suka vanila. Kita lihat nih. Yang tidak suka vanila, ya ini kan semua yang ada di sini ya. Semua yang ada di sini. Ini adalah peluang yang tidak menyukai vanila. Gitu ya. Berarti 55 ditambah 30. 55 ditambah 30. Berapa? 85. 85 per 200. Ditambah peluang yang menyukai coklat. Menyukai coklat, lihat aja di sini. Oh, menyukai coklat ini nih, 75 ditambah 55. Ada berapa? 130.
per oh iya betul ya. Ini PA nih. 130 per 200. Pokoknya yang menyukai coklat. Dan ini dikurangi. Nah, ini tidak suka vanila dan suka coklat. Lihat aja nih. Yang sebelah mana. Tidak suka vanila berarti ini ya. Dan suka coklat berarti di sini. Tidak suka vanila dan suka coklat. Tuh ya. Berarti 55 per 200. Udah, tinggal dihitung. 85 kurang 55 kan 30 ya. 30 tambah 130 berarti ini 160 per 200. Tuh. Ya. Nah, ini salah satu contoh perhitungannya. Oke lah, kita kasusnya yang baru ya. Kasusnya baru deh. Misal dalam sebuah misalnya dalam sebuah kelas gitu ya, anggaplah ada 40 mahasiswa nih. Nah, ada sekumpulan orang yang menyukai kucing, ada sekumpulan orang yang menyukai anjing. Ada juga yang tidak suka kucing, tidak suka anjing. Ada juga orang yang suka kucing dan suka anjing. Nah, misalnya secara two-way table kita gambarkan seperti ini ya. Ini suka kucing. Ini orang-orang yang suka kucing, ini tidak suka kucing. Ini orang-orang yang suka anjing, ini orang-orang yang tidak suka anjing. Anggaplah misal ini 15 lah. Menyukai kucing dan juga anjing. Kalau yang di sini anggaplah tidak suka kucing tapi suka anjing 12 lah misalnya ya. Ini kalau dijumlah ada 27 ya. Nah, berarti ini harus 13 sisanya. Ini misalnya ada 8 orang, berarti sisanya ini 5 orang ya. Kalau dijumlahin pasti ada 40. Ini juga kalau dijumlahin pasti ada 40. Coba aja. 15 tambah 8, 23. Ini 17. Ditambahin sama ya 40. Oke. Nah, kita plot di diagram Venn. Diagram Venn kita plot. Nah, ini berapa nih di sini? Berapa di sini? 15, Pak. 15. Di sini berapa? 6. Berapa? Yang di tengah, yang irisan. Kalau misalnya ini 15. Ayo, jangan bingung. Ini materi awal-awal banget. Salah nggak ini 15? Iya, kebalik, Pak. 15 yang tengah, Pak. Salah ya. Ini berapa dong jadinya? Ini suka kucing aja, lihat ya. Jadi 8, tidak Pak. beririsan 8, sama 8. anjing. Ini suka kucing doang gitu. 8. Berarti yang irisan 15 ya. 15, Pak. Nah, ini yang suka anjing doang berapa? 12. 12. Ini tidak suka keduanya ada berapa? 5. Nah, ya. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Berapa peluang dia suka kucing? Peluang dia suka anjing? Peluang tidak suka kucing? Peluang tidak suka anjing? Peluang suka kucing dan suka anjing? Peluang tidak suka kucing dan suka anjing? Saya banyak ya nanya. Peluang
suka kucing dan tidak suka anjing. Lalu peluang suka anjing atau suka kucing. Kucing dulu deh. Ya, KUA dong jadi. Peluang suka kucing atau tidak suka anjing. Kuta. Peluang tidak suka kucing atau suka anjing. Peluang tidak suka kucing atau tidak suka anjing. Nah loh, ayo satu-satu. Berapa? Nih. Pasti per berapa nih total? 23/40, Pak. 40 ya ini. Semuanya pasti per 40. Yang suka kucing berapa? Lihat ya di sini nih. Pokoknya suka kucing, nggak peduli suka ke anjing atau enggak ya. Berarti 15 ditambah 8. 20 ya. 23. Suka anjing. Suka anjing berapa? Nah, ini 27. dilihat di diagram pen 27. juga bisa ya. 7. Bisa dilihat di diagram pen, bisa di two-way table sama aja. Terus tidak suka kucing. Tidak suka kucing berapa? 13, Pak. 13. 17. 17 ya. 17. 17/40. Tidak suka anjing. 13, Pak. 13. 13 ya. Nah, suka kucing dan juga suka anjing. Suka kucing dan suka anjing. 15. Berapa? Pak. 15. 15/40. Tidak suka kucing dan suka anjing. 12, Pak. 12 betul. 12/40. Yo lanjut. Ini berapa? Suka kucing dan tidak suka anjing. 8, Pak. 8, Pak. 8/40. Nah ini nih. Mana nih? Berapa? Kalau ini sih bisa lihat langsung di diagram Venn ya. 35 ya, Pak. 35. Kenapa ya? Kan ini yang kita lihat kan. Ya pokoknya kalau si orang ini kan nggak masuk gitu ya. Jadi dia suka kucing atau suka anjing. Jadi pilihan yang tidak suka dua-duanya nggak masuk gitu ya. Ini bisa langsung dilihat. Jadinya 35/40. Atau bisa juga ya. Ini berarti PK ditambah PA dikurangi PK irisan A. Nah, ini per 40 semua ya. Coba PK berapa? Tadi udah dihitung kan? Yang suka kucing 23 gitu. 23/40. Lalu PA yang suka anjing 27 ditambah 27 dikurangi. Nah, ini nih PK dan A. Jadi suka anjing dan juga suka kucing. Ada 15 ya. Ya. Nah, ini yang 15. Hitung berapa? 23 tambah 27 kan 40 ya. 50. 23 tambah 27 itu 50. 50 dikurangi 50 dikurangi 15 ya 35 gitu kan per 40. Jadi sama, mau pakai perumusan bisa, mau langsung lihat juga bisa. Nah ini kalau ini agak susah kalau lihat di diagram Venn atau di two-way table ya, agak susah. Jadi mendingan langsung pakai rumus aja. Jadi ini adalah peluang K ditambah peluang tidak A dikurangi peluang K irisan tidak A.
Tuh ya. Berapa? Peluang K suka kucing. Tadi udah dihitung ya, 23. Peluang tidak suka anjing. Berapa? 13. 13. 27. 13. 13 ya, awas jangan salah lihat. Tidak suka anjing. Ya berarti ini nih, tidak suka anjing. Bisa lihat di sini juga bisa ya, tidak suka anjing ya ini. Nah, ini dikurangi suka kucing dan tidak suka anjing. Berapa? 8. 8. 8 ya. Suka kucing, tidak suka anjing. Ini kurang 8. Jadi berapa? 28, Pak. 28 ya. 28 per 40. Ayo lanjut nih. Berarti ini P tidak kucing. Ditambah P suka anjing. Dikurangi P tidak kucing. Irisan anjing. Ayo. Berapa nih? 17. 17, betul. Tidak suka kucing, sebelah sini ya. Tidak suka kucing. Terus, suka anjing Tambah berapa? 27. Suka anjing 27 ya. 27. Dikurangi tidak suka kucing dan suka anjing. 12. 12, tuh. Jadi berapa? Jadi berapa? Berapa per 40? 32. 22 per 40, Pak. 32 per 40. Terakhir. P, PK, tambah P, PA, dikurangi P, PK, dan PK. TA. Ayo, berapa? PTK berapa? 17. 17. TA 13. TA 3. 13 ya. 13. Dikurangi tidak suka kucing dan tidak suka anjing. 5. Berapa? 5 ya. 8. Berapa? 5 tidak suka Jadi kucing, 25. tidak suka anjing. Awas ya, jangan 25 per 40, Pak. 25 per 40. 40. Nah, gitu ya. Jadi kalau pakai rumus mah kan jadinya cepat gitu ya ngerjainnya. Nggak usah mikir pusing gimana gitu. Kalau misalnya ini soalnya memusingkan, tapi kalau udah pakai formulanya jadi mudah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang tanya dulu nggak? Ini nih, ini siapa nih? Jangan coret-coret ya. Annotate-nya harus jangan main-main annotate. Ada yang ditanyain nggak? Jelas? Udah jelas belum? Jelas, Pak. Jelas. Ada yang merasa tidak jelas? Gampang ya? Masih gampang. Oke, kita beralih ke konsep yang berikutnya. Jadi yang kita bahas barusan adalah peluang pada himpunan gabungan. Jadi himpunan yang tergabung ya menjadi irisan tertentu. Kalau misalnya himpunan yang terpisah itu nggak perlu ya, nggak perlu pakai perumusan, nggak perlu. Jadi misalnya kalau himpunan terpisah mah ya jadi
Yang suka anjing, ya suka anjing aja gitu. Yang suka kucing, yang suka kucing aja. Nggak bergabung gitu ya. Nggak ada orang yang suka anjing dan kucing sekaligus. Nah, kalau kayak gini kasusnya berarti ininya nggak perlu ada. Gitu. Jadi ini semua ya itu kasus khusus di mana gabungannya, himpunannya tergabung. Ya. Jadi harus diperhatiin dulu itu himpunan tergabung atau bukan. Nah, lanjut. Ini adalah kasus permutasi. Ini kalau udah pernah SMA pasti pernah dengar. Permutasi ya. Jadi permutasi ini adalah kombinasi susunan dari suatu huruf atau angka pada ruang tertentu. Nah, bingung ya dengar definisinya. Kita contoh aja. Permutasi ini salah satu contoh yang supaya kita mudah untuk mengetahuinya adalah misal dalam sebuah kelas, satu kelas itu misal ada, ya ini masih kasus yang mudah lah ya. Misal ada 3 siswa. Siswa tersebut si A, si B, dan C. Ada 3 siswa dalam satu kelas dan gurunya mau memilih ketua kelas, wakil ketua kelas, dan juga sekretaris ya. Sekretaris. Di sini ya yang memungkinkan kan cuma si A, si B, dan C, tapi kan komposisinya beda ya berarti beda juga ya. Kan bisa aja yang jadi ketua kelasnya itu si A, yang jadi wakilnya si B, yang jadi sekretaris si C. Bisa juga kayak gini, A, C, B. Bisa juga B, A, C, ya. Bisa juga B, C, A. Bisa juga C, A, B. Bisa juga C, CBA ya. Nah, seperti ini. Jadi ada 6 kombinasi yang berbeda-beda gitu. Dalam satu kasus seperti ini khusus ya. Nah, jadi ini merupakan permutasi. Nah, ini permutasi secara tulisan NPR. Nah, N itu adalah jumlah siswa ya atau jumlah populasi. P itu adalah permutasi, R ini adalah ruangan atau room ya. Ya, slot kursi yang tersedia. Seperti ini. Nah, jadi ada berapa nih? Ada berapa komposisi yang berbeda? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 komposisi yang berbeda. Nah, secara perumusan itu dirumuskan seperti ini. N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, seperti ini ya. Maksudnya faktorial itu apa? Faktorial itu adalah misalnya ya, ini kan jumlah siswanya ada 3 nih ya. Jumlah siswanya ada 3, terus ruangnya juga kebetulan ada 3 juga gitu ya. Jadi ini sama dengan N faktorial, berarti 3 faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Ini 0 ya, 0 faktorial. Nah, 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali dengan 1. Sedangkan 0 faktorial itu 1 ya. 0 faktorial itu 1. Nah, jadi faktorial itu seperti ini. Kayak kalau misalnya 8 faktorial berapa? Oh ya, berarti 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 2 3 dikali 2 kali 1. Ya gitu ya. Jadi berurutan sampai 1 mentok gitu ya. Nah,
Jadi ini berapa tuh yang atas? Ya udah 3 kali 2 kali 1 ya 6 ya. 6 dibagi 1 6 juga. Jadi ini adalah 6. 6 jumlah komposisi yang berbeda. Coba kalau misalnya jika siswanya ada 10, gimana nih kalau siswanya ada 10? Ya udah berarti kan populasinya yang nambah ya. Kalau siswanya ada 10 ya berarti populasinya yang nambah. Jadi siswanya enggak A sampai C tapi A sampai J gitu. P 10 P R-nya tetap 3, ruangan yang tersedianya ada 3. Nah, jadi berapa nih? N faktorial berarti 10 faktorial dibagi dengan 10 min 3 berapa? 7 faktorial. 17. Kok 17 sih? 7 Pak. 7 faktorial ya. Ya udah ini berarti 10 ini biar jelas ya. Ini 10 min 3 faktorial atau 7 faktorial. Nah, ini kan 10 dikali 8 dikali 8. 10 dikali 9 dikali 8 7 6 5 4 3 2 1 dibagi dengan, nah ini kan 7 faktorial, berarti mulainya dari 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah karena sama kan ya dari angka 7 ini, sama kita coret aja ya udah berarti sisanya berapa? Nah berarti ini sisanya adalah 10 dikali 9 dikali 8. 9 dikali 8, 72 ya. 72 kali 10, 720 komposisi yang berbeda. Sangat banyak ya kalau misalnya siswanya ada 10. Nah, ini adalah permutasi. Bisa juga cara menghitungnya bukan pakai rumus kayak gini ya. Dilihat aja nih. Ini kan dari 10 siswa ya. Dari 10 siswa, nah yang memungkinkan duduk sebagai ketua kelas berapa? Ada berapa siswa yang memungkinkan duduk di sini? Ada berapa? 10, Pak. 10. Nah, karena satu orang sudah menduduki di ruang ketua, jadi ceritanya ada 10 yang memungkinkan. Ya ini udah duduk satu lah, siapapun secara acak gitu kan. Di wakil ketua kelasnya ya berkurang, jadi tinggal 9 orang yang memungkinkan. Terus berkurang lagi satu karena udah duduk ya secara acak di sini. Jadi ini sisanya tinggal 8. Ya udah ini tinggal dikali 10 dikali 9 dikali 8, sama-sama aja ya 730. Bisa kayak gini ya, lebih sederhana cara menghitung permutasi. Misal gini nih contoh. Berapakah peluang misalnya ya dari 10 siswa itu salah satunya adalah misalnya Salman ya. Misalnya berapakah peluang Salman menjadi ketua kelas? Ya udah berarti peluang Salman menjadi ketua kelas itu merupakan ya ini ya pembagian antara kemungkinannya berapa nih kalau Salman menjadi ketua kelas dibagi total kemungkinan yang ada. Kalau total kemungkinan yang ada ya udah pasti ya ini 10 P3. Nah, kalau yang atasnya gimana? Nah, jadi ini Salman menjadi ketua. Coba bayangin ya kalian. Ini ketua, ini wakil ketua, ini sekretaris. Jadi ini ceritanya udah di booking sama Salman ya. Nah, ada berapa kemungkinan sisanya? Karena yang pertama udah di booking sama Salman, ini tinggal berapa orang nih yang memungkinkan untuk menjadi wakil ketua? 9. 9. Ini ada 8. 8. Ya udah 9 dikali 8 berapa? 70. 72. 2 ya.
Ya ini kalau ngitung sederhana ya, tapi intinya kan ini ada 2 ruang kosong ya. Ada 2 ruang kosong oleh 9 orang. Jadi ini adalah 9P2 gitu. Ini kalau dihitung ya pasti 72 juga. Coba kita hitung. Nah, ini berarti 9 faktorial dibagi berapa faktorial? N min R. 7, Pak. 7. Yang bawah 10 faktorial dibagi 7 juga. Ya, berarti ini kalau dihitung 72 juga kan pasti. Nah, kan 9 itu 9 dikali 8 dikali 7 dikali bla 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 ya. Ini juga sama, 7 dikali bla bla bla. Udah, 7 kali bla blanya langsung coret aja. Nah. Terus yang bawah. Ini 10 dikali ya ini udah dihitung ya, tadi di atas sudah langsung 720. Udah berarti ini berapa peluangnya? 72 per 720. Jadi ini 1 per 10. Ya, make sense ya. Make sense tuh ya masuk akal juga kan. Karena dari 10 siswa, berapa kemungkinan Salman atau peluang Salman menjadi ketua? Ya pasti 1/10 karena ada 10 siswa gitu kan. Nah, ini mah nggak pakai permutasi juga bisa kehitung. Tapi kalau misalnya pertanyaannya gini, berapa peluang Salman menjadi ketua kelas dan juga misalnya Fakhrur menjadi wakil ketua kelas. Nah, ini udah beda lagi ceritanya. Jadi kemungkinannya secara bersamaan Salman dan Fakhrur, Salman menjadi ketua dan juga Fakhrur menjadi wakil ketua. Nah, ini berapa peluang? Gimana coba? Salman menjadi ketua dan juga Fakhrur jadi wakil ketua. Gimana nih? Ayo. Ini udah pasti ya 10P3. Yang ini gimana? Coba pikirin lagi. 3 posisi, ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris. Ini udah di booking sama Salman nih. Udah di booking sama Salman. Wakil ketua juga udah di booking sama Fakhrur. Berarti sisa berapa kursi? 1, Pak. 1 kursi. Pak. Diperebutkan oleh berapa orang? 8 orang. 8. Jadi ini adalah 8P1. Itu ya. Nah, jadinya gimana? Ya udah berarti ini pasti 8 faktorial dibagi dengan 7 faktorial dibagi 720. Nah, ini berarti udah pasti 8 ya. 8 dibagi 720. Jadi berapa peluangnya? 1/90 ya. 1/90. Peluang Salman menjadi ketua sekaligus Fakhrur menjadi wakil ketua. Begitu. Nah, coba contoh yang lain. Misalnya ya nggak kayak gini lah. Ini plat nomor kendaraan ya, misalnya D sekian 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 sekian. Ininya huruf ya. Nah, yang mau saya tanyakan total kemungkinan komposisi angka dan huruf berapa? Bahkan biasanya gini ya, ada 4 angka terus 2 huruf. Nah, jadi kalau dikumpulin itu semua totalnya ada berapa sih? Ada berapa komposisi angka dan huruf gitu?
Jangan kayak gini deh, ini terlalu sulit. Sebentar ya. Ini soalnya udah keluar dari permutasi. Jangan kayak gini. Ininya aja lah, ininya aja ya. Nah, berapa total kemungkinan komposisi huruf? Komposisi huruf ya. Kan ada 2 tuh. Berapa total kemungkinannya? Nah, ini gimana nih? Ada berapa sih alfabet dari A sampai Z? 26, Pak. 26 ya. Ya udah berarti tinggal 26 itu 26 P, ruangnya ada berapa? Ada 2. 2. Berarti 26 faktorial dibagi 24 faktorial. Jadi berapa? 26 dikali 25 ya, dikali 24 dan seterusnya, 24 dan seterusnya. Ini kita coret aja. Coret berapa jadinya? 650, Pak. Berapa? 650. 650 tuh komposisi huruf ya. Ini hurufnya aja udah 650 kombinasi ya, apa komposisi. Apalagi kalau sama angkanya jauh lebih banyak lagi gitu kan. Seperti itu. Nah, kenapa saya bilang bahwa kalau angka itu bukan permutasi lagi? Kenapa? Jadi kalau misalnya nih ya, 1, 3, 1, 5. Nah, kalau di permutasi, kalau 1 udah dipakai, nggak bisa dipakai lagi di digit kedua. Nah, itu ya alasan kenapa perumusan permutasi tidak bisa digunakan. Jadi ya udah, ini mah ngitungnya dari 0 sampai 9 kan ada 10 kombinasi ya. Ya juga ini 10, 10, 10, 10. Karena semua angka bisa digunakan kembali gitu kan. Bisa jadi 1, 1, 1, 1 gitu kan. Jadinya tidak berkurang. Mau di digit kedua tidak berkurang, digit ketiga tidak berkurang, begitu pula di digit keempat. Jadi coba bayangkan kalau di total semuanya 650 dikali 10.000. Berapa tuh? 2, 4. Nah, ini ada 6.500.000 komposisi huruf dan angka pada plat nomor kendaraan. Bayangkan ya, 6.500.000 komposisi yang berbeda. Makanya kenapa ada digit ketiga, karena 2 digit udah nggak cukup sekarang gitu ya. Apalagi kalau ditambahin ini huruf ini nih udah beda lagi. Nah, seperti itu. Jadi udah kebayang ya kalau misalnya dikombinasikan dengan digit angka. Ya, banyak sekali komposisi huruf dan angka yang bisa didapatkan. Begitu, ini untuk permutasi. Ada yang mau ditanyain dulu? Pak, kalau 24 faktorial itu dari mana, Pak? Dari rumusnya nih. Dari rumusnya. Nah, ini. Langsung aja, jadi kan tadi 26 ya, N-nya. R-nya kan ada 2. Ada 2 ruang. Jadi 26 dikurangi 2. Gitu. Jadi biar cepat aja. Jadi 24 faktorial. Karena 26 dikurangi 2 nih. Ini N-nya, ini R-nya ya. Gitu. Oke? Jelas? Ada yang mau ditanyain lagi? Jelas. Oke, kita lanjut. Nah, sebentar lagi. Satu lagi istilah, yaitu kombinasi. Pakai K ya kalau bahasa Indonesia. Kombinasi. Nah, ini NCR. Sama-sama aja ya.
kalian bisa menghitung permutasi atau kombinasi di kalkulator saintifik kalian. Nanti saya ajarkan. Oke, sekarang ini konsepnya dulu. Nah, perbedaan mendasar antara permutasi dengan kombinasi adalah, misal tadi ya, tiga slot di sini. Kalau permutasi kan tadi A, B, C dengan A, C, B itu kan beda ya. Karena kursi B sama kursi kedua dan kursi ketiga itu beda kedudukan gitu loh. Jadi kalau ditukar antara C dengan B, ya berarti dua komposisi yang berbeda gitu. Kalau di permutasi seperti itu. Kalau di kombinasi tidak seperti itu. Ini dianggap sama. Semua ini dianggap sama. Nah, semua yang ada di sini, nah ini ya, kalau misalnya orangnya masih sama gitu ya, si A, si B, dan si C, menduduki 3 slot kursi itu, ya ini masih dihitung satu kombinasi. Gitu. Jadi tidak dibedakan. Nah, ini adalah penentu dari kombinasi. Nah, misalnya contohnya gini. Nah, jadi misal masih ada ya 10 siswa. Nah, ini dipilih 3 siswa secara acak untuk lomba PUBG misalnya. Dipilih 3 siswa secara acak untuk lomba PUBG. Jadi mau itu A, B, si A, si B, si C, atau si B, si A, si C misalnya, mau ditukar-tukar kemanapun selama 3 orang itu ya kan tidak masalah gitu ya. Karena tidak ada perbedaan kedudukan pada slot yang tersedia. Nah, ini menggunakan kombinasi ya, bukan permutasi lagi gitu. Nah, secara perumusan kombinasi itu adalah NCR, di mana ini merupakan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Seperti ini ya. Nah, jadi contohnya ini nih, dipilih 3 siswa. Berarti ada berapa komposisi kombinasi yang memungkinkan. Ya udah tinggal ini 10 ya, 10 people atau 10 populasi, ruangannya ada 3. Berarti ini 10 faktorial dibagi dengan R itu 3 ya, 3 faktorial. Dikali N min R, 10 min 3 faktorial. Atau 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 7 faktorial ya. Seperti ini. Ya udah tinggal kita kerjain. 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali bla 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 dibagi dengan 3 dikali 2 dikali 1 dikali 7 dikali bla 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 bla. Nah, kenapa bla 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 ya? Karena kita udah lihat ini 7 pasti dicoret sama 7 lagi ya. 7 faktorial sama 7 faktorial bisa kita lepaskan. Nah, tinggal ini 2 sama 8 ini 4, 3 sama 4. Jadi berapa nih? Berapa kombinasi dia? 10 dikali 3 dikali 4 berapa? 120 kombinasi yang tersedia. Jauh lebih sedikit daripada permutasi ya. Kalau permutasi kan tadi 720 nih. Kalau tadi nih permutasi 720 ya. Kenapa? Karena dibedain ya. Kalau misalnya komposisinya berbeda, ya dibedain gitu. Kalau misalnya ini mah selama orangnya sama enggak dibedain kalau kombinasi. Gitu. Jadi ini dipilih secara acak, pokoknya tidak ada perbedaan kedudukan dari ruangan tersebut ya. Sama kayak plat nomor tadi, kenapa pakai permutasi? Plat nomor hurufnya kenapa pakai permutasi? Karena misalnya Z, A ya. Kalau ditukar gimana? AZ. Beda nggak jadinya? Beda ya.
Jadi ya beda kan, yang pertama mah yang depannya Z, yang kedua depannya A gitu. Jadi pakai permutasi, nggak boleh pakai kombinasi gitu. Oke. Nah, coba contoh ya. Nah, misalkan ya samalah, dari 10 siswa tersebut berapa kemungkinan peluang, misalnya siapa lagi nih, Adis dan Wahid misalnya ya. Berapakah kemungkinan Adis dan Wahid terpilih sebagai 2 dari 3 peserta lomba? Ini gimana nih? Coba. P. Adis dan Wahid terpilih. Berapa peluangnya? Sama kayak tadi ya. Ini udah pasti peluang keseluruhan yaitu 10C3. Nah, yang atas gimana? Berapa C berapa? Sama kayak tadi nih konsepnya, tapi pakai kombinasi. Berapa N-nya, berapa R-nya? Delapan satu. Oke, 81 ya. Dari mana 81? Nah, 3 orang kan ya. Pokoknya ini slot udah di booking sama Adis, yang ini slot udah di booking sama Wahid. Sisanya tinggal 1 slot. Diperebutkan oleh berapa orang? 10 dikurangi 2, 8. Ya udah berarti 8C1. Kali hitung. Berarti ini 8 faktorial dibagi R. R-nya 1 faktorial dikali 8 min 1 ya, 7 faktorial. Udah langsung aja. 1 faktorial, 7 faktorial. Nah, ini dibagi dengan, udah dihitung ya, 120. Jadi berapa? Ya udah, ini mah udah pasti 8 ya. Karena kan 8 dikali 7, bla bla bla. Ini juga cuma 1 faktorial kan. Yang bawah 7 dikali bla bla bla. Jadi dicoret tuh 7. Jadi ini tinggal 8 per 120. Jadinya 1 per, ya dibagi 8 nggak bisa, bagi 4. Bagi 4 jadinya 2 ya. 2 per 30. Oh bisa berarti dibagi 4. Berarti ini 1 per 15 ya. Peluang Adis dan Wahid terpilih adalah 1:15. Gimana? Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, sekarang kasusnya diganti. Misalnya siswanya ada 40. Ada 40 siswanya. Coba kalian pikirkan, misalnya dipilih 5 peserta lomba Mobile Legend. Nah, 5 peserta lomba Mobile Legend. Berapakah peluang, siapa lagi ya? Hendrian dan Deki nih ya terpilih. Peluang Hendrian dan Deki terpilih secara sekaligus ya. Dari 2 dari 5 peserta. Hendrian dan Deki terpilih. Ayo coba. Berapa nih? Ayo kalian kerjain aja, siapa yang bisa saya akan kasih poin. Ayo nih 9 menit terakhir.
Belum ada yang bisa nih. Gimana? Izin Pak, ini langsung dikirim di grup aja fotonya. Langsung aja langsung. Oke, kita lihat penyarian ya. Nah, oke, kita lihat ininya. Soalnya dari sini aja udah kelihatan bakal bener atau salah. Nah, yang di bawah udah benar ya. Jadi dari 40 C5. Ini udah betul karena itu adalah seluruh kombinasi yang memungkinkan ya. Dari 40 siswa dipilih 5 orang. Nah, yang atasnya berarti kan dari 5 ya, tuh 4 5 udah di booking sama Ferdian dan Becky. Sisanya kan ada 3 ruang, diperebutkan oleh berapa? 38. Ini juga udah betul. Jadi secara perumusan ini udah betul, tinggal matematikanya ya. Tinggal matematikanya. Nah, ini 35 oke. Dari 35 32. Oke. Ini 40 juga 35 oke. Nah, ini gimana nih ngitungnya nih?
Setelahnya gimana ini? Itu yang bawahnya dinaikin ke atas Pak, jadi dibalik Pak. Sebentar. Yang 40 faktorial per 5 faktorial jadi diputar balik ke Oke, atas. oke, sip, betul. Ya, secara matematika ini bisa ya kayak gini. Karena kenapa? Ini kan anggap A per B dibagi C per D. Jadinya kan sama aja A per B dibagi C per D ya. Bisa A per B dikali D per C. Sip. Ini 120 ya. Benar 120. Iya Pak. 5 dikali 4, 20 dikali 3, 60 dikali 2. Oke. Ya, secara matematika ini saya belum buktikan ya, tapi ya kayaknya benar kayaknya. Ini 38, 37, 36 dicoret ya. Jadi ini 6 sama 120 dibagi 20. Ini ya saya kurang tahu ya ini benar atau enggak. 2, coba ya. Ini 1, 2 dikali 3 sebenarnya. Oke, sip, betul 78. Siapa namanya? Rian Pak. NIM 025. 025. Rian Fadilah ya? Iya, Pak. Rian Fadilah. Oke, yang lain gimana? Paham? Yang paling penting ini nih, rumus ininya yang harus benar. Paham ya? Ya, mudah-mudahan lancar UTS-nya. Selamat belajar untuk UTS, apapun mata kuliahnya ya. Mudah-mudahan bisa dan paham dan bisa mengerjakan semua soalnya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.